Halo pemirsa, selamat datang di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Aman banget sih ya. Iya, aman banget sih karena kita menyajikan informasi-informasi yang tentunya aman banget buat dikonsumsi masyarakat. Betul, apalagi informasi yang lagi hangat diperbincangkan nih gitu. Bener Jar. banget, bener banget. Nah, tapi sebelum ini Zar ya, kok ada kita berdua pasti nggak identik dengan kata-kata Gen Z nih ya. Iya, bener banget karena kita kan emang lahir sebagai generasi Z. Betul sekali gitu. Kalau sebelumnya kita tuh tampil di studio yang sangat besar ya. Kalau sekarang ini bukan studio nih Zar ya. Apa tuh? Studio. Oh, karena kecil. Kecil-kecil studio. Berarti sebelumnya namanya? Studio. Maaf ya suaranya ya. Nah Zar nih, sebelum kita membawakan berita-berita yang lagi hangat nih Zar, gue pengen tahu kabar lu sendiri nih. Gimana kabarnya Zar? Alhamdulillah baik banget dan fresh banget, semangat Ah. lagi karena kita dipercaya buat bawain program lagi nih. Betul. Jadi makin semangat lagi nih. Kalau lu sendiri gimana nih kabarnya, San? Kalau kabar gue ya sekarang gue nih lagi ditempa dengan kabar-kabar yang lagi unik nih Zar, kabar-kabar hangat dan juga lucu nih Zar. Wah, seperti apa tuh? Nah, tapi sebelum gue bawain berita, lu lagi megang-megang tab, lu lagi searching berita atau apa nih? Oh iya, ini sudah ada berita-berita yang lagi tren di masyarakat. Apa tuh salah satunya tuh? Wah, langsung saja kita ke berita yang pertama. Berita pertama yaitu polisi. Sorry guys, maksudnya Polsek Guguk mengevakuasi ODGJ. Polsek Guguk. Iya, Polsek Guguk, Daerah mana tuh Polsek Guguk? daerah Sumatera Barat. Oh ada ya beneran Polsek Guguk tuh. Iya, nama nama polseknya daerah ya? Polsek Guguk gitu. Oh iya nih Polsek Guguk dan tim medis ya. Iya, evakuasi ODGJ yang meresahkan nih. Berarti Iya. kan ODGJ-nya ini udah ini banget, udah ngerasain masyarakat. Betul, ini nih. juga meresahkan warga di 50 kota, tapi 50 kota ini bukan 50 kota tapi nama kabupatennya nih Zar. 50 kota yang ada di Sumatera Barat nih. Bener banget. Ini jujur kalau kita bahas ODGJ sebenarnya identik dengan kata-kata gila ya buat zaman-zaman sekarang nih. Ya, walaupun sebenarnya kita lebih preferensi menyebutnya ODGJ seperti itu. Bener banget. Ya gitu, kalau kita lihat lagi kan sebenarnya ODGJ ini kan dari pandangan kita ya itu merupakan orang yang gak punya akal ya. Iya. Nah, tapi dari pandangan ODGJ ke kita apakah sama ya? Nah itu menarik Iya, banget. iya, tuh. jadinya kita nganggap orang itu nggak ada akal, tapi orang yang nggak ada akal nganggap Nganggep kita apa ya? Kayaknya kita harus nanya langsung ODGJ. nggak ada narasumber di sini. Jadinya emang sebenarnya ini cukup kaget sih, gue juga kaget gue juga baru tahu ada polsek namanya Guguk yang ada di Sumatera Barat nih. Ngomongin ODGJ nih, San. Iya. Lu ada ini nggak peristiwa aneh unik yang lu terjadi sama ODGJ? ODGJ. Kalau gue sih ODGJ paling pas kecil sih ya, gue tuh inget banget pas gue lagi pulang sekolah nih Zar. Jadi tuh itu umur gue masih SD lah gitu. Iya. Gue tuh lagi baru pulang sekolah kan zaman kita SD kan masih jalan kaki ya. Iya. Jadi pas jalan kaki dari sekolah ke arah rumah gitu, tiba-tiba gue diliatin sama ada orang yang kayak duduk kan dia kan biasa nggak pakai baju gitu kan. Nggak pakai baju. Nggak pakai baju tapi pakai celana. Iya. Gitu. Itu udah kedekel gitu kan. Gue juga kan gue sebagai anak kecil kan nggak tahu ya kalau itu Iya. gue tuh belum kalau itu nama ODGJ gitu. Pas gue jalan ke rumah dia ngeliatin gue tuh. Iya. Gue ngeliatin balik kan. Terus Pas gue ngeliatin balik dia bangun, gue lari, dia lari ya. Dia lari gitu. Nah itu gue tuh akhirnya baru bisa selamatnya pas tiba-tiba pas gue nyampe rumah, bapak gue baru datang tuh nyetop gitu. Oh, ditutup pagarnya. jadi di stopin sama bapak lu. Itu sih itu kalau ODGJ gue nggak tahu kenapa selalu nginget kejadian itu sih. Kalau dari lu ada gak nih? Gue pernah banget nih jadinya waktu itu pas ODGJ tuh ini ya dia jadi guru gua Ya, itu tiba-tiba narik ODGJ. ODGJ. Dia nggak pakai apa-apa, Heeh. jadinya bugil beneran. Heeh. Nah tapi setelah itu diajak dimandiin. Dimandiin. Iya. Lah kayak yang lagi viral-viral itu Iya, ya. dimandiin, Datang maksudnya dimandiin. dibersihin lah. Habis itu dikasih baju. Jadi tuh ngelihatnya tuh pertama gua ngelihatnya kayak ini ya, mereka tuh sebenarnya kayak kasihan gitu. Iya. Habis itu akhirnya itu yang membuat pandangan gue berubah sama ODGJ tuh. Kenapa tuh? Ya karena orang-orang ODGJ ini memang harus dibantu, bukannya kita harus menghakimi mereka Iya, gitu iya. San. Dan itu momen yang dimana pandangan gue berubah sama ODGJ. Iya, bahkan kalau kita ngomongin ini kita jadi bahas ODGJ semua nih gitu. Gak apa-apa. Kalau kita ngebahas ODGJ juga sebenarnya menurut agama gue juga pernah baca ya. Tuh, ini apa pemirsa boleh dikoreksi kalau salah ya. Katanya kalau misalkan hilang akal tuh dicabut juga dosa-dosanya gitu. Itu bener gak sih? Iya. Bener kan ya Gua gitu, dengar gue pernah juga baca kayak juga gitu. tuh. Berarti secara nggak langsung berarti dia udah punya tiket surga dong.
Ya walau alam lah ya. Iya. Soalnya kan faktornya banyak banget tuh, ada yang kayak stres karena kehidupan dia gitu, ada yang karena lingkungannya dan lain-lain gitu. Iya, itu banyak banget tuh. Lu tau nggak? Jadinya di lingkungan gua ada orang stres skripsi jadi gila. Oh berarti mahasiswa? Iya, mahasiswa. Jadinya dia udah kuliah. Ah, Habis itu udah ini tinggal skripsi tuh. Iya? Mungkin karena terlalu Hektik ya, iya, bikin hektik, skripsi. terbebani, akhirnya jadi gila. Jadinya udah apa kayak ODGJ di jalanan gitu. Ngomong-ngomong sendiri, bicara sendiri gitu. Gara-gara skripsi. Apa tapi yang gue penasaran banget nih Jar ya, kalau orang gila kan harus ke psikolog ya. Nah, Kalau bambu gila tuh, nah itu gimana tuh? Harus psikolog apa nggak usah ya? bawanya gimana dong? Bambu gila. Nah tapi ini kita masih ngomongin ODGJ nih. Ini berhubungan dengan berita berikutnya nih yang akan kita bacakan nih. Ya. Ini kita nggak tahu ODGJ nggak tahu sadar atau nggak tahu gimana nih Jar. Ada berita yang dimana diduga bunuh diri loncat dari jembatan. Pria ini malah ditemukan di warung soto. Apa ini? Warung soto. Ternyata soto tidak membunuhmu. Nih, ini juga ada fotonya nih Zar ya. Bacanya, tolong yang membaca surat ini beritahu keluarga saya. Saya sengaja saya sengaja lompat dari jembatan ini. Saya sudah tidak layak hidup. Berarti kan Berarti ini dia nulis surat sebelum wasiat wasiat sebelum gitu. dia lompat dari jembatan gitu. Nah, tapi malah ditemuin di warung soto. Aduh, itu lucu sih. Cuman ini kayaknya mungkin orangnya ada makanya ya. alami gangguan kejiwaan mungkin ya. Nggak tahu ada gangguan, nggak tahu emang dia iseng gitu ya, nggak tahu atau pengen klaim asuransi ya. Nah, kan bisa juga tuh yang klaim asuransi biar cair ya. Tapi kalau dilihat dari peristiwanya nih sebenarnya lucu banget. Lucu. Ya lu bayangin aja, lu udah udah ngerepotin banyak orang. Iya. Tiba-tiba keesokannya ditemuin. itu gue ini sih, gue tuh nggak penasaran sama reaksi keluarganya sih. Iya. Itu malu gak sih? Malu ya. Soalnya di surat wasiatnya ini kan disebutin juga kan di bawah tuh nomor HP keluarga saya. Nah ini penasaran aja dia reaksi keluarganya gimana gitu kan. Kalau enggak temen-temen tongkrongannya deh. Oh ini Depok. Ya Depok. Depok. Ya ampun. Depok kan emang baik peristiwa ya. Iya, di Depok. peristiwanya. Oh berarti ini unik nih. Sesuai sama asal kotanya Depok. Depok ya. Unik. Depok tuh dari dulu sampai sekarang nih nggak habis akan berita-berita yang lucu ya. Berita-berita lucu, berita-berita awal mula. Awal mula. Iya. Awal mula berita-berita unik mungkin dari Depok. Dari Depok ya Bu. Iya. Sumber bahkan COVID pun jangan. iya. Pokoknya ya begitulah. Selanjutnya ada berita apa lagi nih Zara? Ini ada yang unik lagi nih. Apa tuh? Nih kita tampilin dulu di layar Anda. Iya. Tak mau kebasahan, pria ini sedia karung sebelum hujan. Sedia. Orang mah peribahasa sedia Fotonya- payung sebelum hujan. Ini dia matanya bolong itu kayak ini ya. Obito ya, Obito, yang di iya, Naruto iya, ya. yang Yang muter. dibolongin ya. Iya, dibolongin. Inspirasinya mungkin dari situ dia. Mungkin ya, Iya. jadinya. Nih Tapi orang ini kreatif juga maksudnya ya. Iya. Gak ada jas hujan, terus ada dipakein karung tapi dia bisa ngeliat dari motor gitu. ini unik banget sih. Maksudnya kekreatifan warga plus 62 nih memang Iya, patut iya, iya. diapresiasi ya. Betul. Nggak ada mungkin nih orang nih lagi habis dari pasar dia Iya. bawanya karung goni habis belanjaan Habis atau belanja nggak kepake ya. Iya, karena wah hujan nih harus ngejar waktu, jadinya udahlah bodo amat langsung pakai aja biar menghemat waktu. Tapi ini kita ngomongin pas banget ya karena kita ngomong lagi hujan sekarang tuh di daerah kita juga lagi hujan nih Jar. Apalagi sekarang lagi musim, ya bisa dibilang ini musimnya nggak nentu nih, kadang hujan kadang panas gitu. Nah ya ini musim-musim PHP sih sebenarnya nih. Kenapa tuh PHP? Iya, kadang hujan kadang enggak nih. Jadinya misalnya nih kayak gue berangkat kerja dari Ciledug hujan deres, udah pakai nih, udah sedia kan. Tapi nggak pakai karung. Nggak pakai karung ya, pakai jas hujan. Mereknya apa Jar? Iya, masa nyebutin merek sih. Terus. Nah, pakai jas hujan. Nah, dari Ciledug sampai ke Manggisan kering kerontang, kayak panas biasa. Mau lepas jas hujan dong. Lepas jas hujan. Sampai Tanah Abang hujan lagi. Cuman iya sih kalau kita ngomongin hujan apalagi sebagai pemotor tuh bukannya kita kadang tuh bukan yang nggak mau pakai hujan tapi malas pakai jas hujan gitu. Nah, iya proses makainya itu yang iya, malas kayak harus berhenti standar dulu, buka bagasi, set pakai juga lepas sepatu dulu dipakai, pakai ini segala macem, habis itu di HP taruh mana gitu dipakai,
jalan nih kering ya. Habis itu kadang tuh gue tuh yang nyebelin nih misalkan nih dari apa di perjalanan ya gitu, pas gue nyampe lampu merah Kelapa Gading nih. Taunya di sekitar gue pada nggak pakai jas hujan. Habis itu gue diliatin tuh kayak beda sendiri. Kayak ngerasa bersalah gitu ya. Makanya itu tuh kayak, aduh ini kok gue dong nggak pakai jas hujan nih. Itu sih yang paling berkesan tuh. Ya apalagi musim kayak gini tentunya ya. Iya. Buat para pekerja dimanapun itu harus sedia seperti berita ini ya. Iya. Harus sedia Karung sebelum hujan. Ya jangan karung juga kali. Jangan. Ya kali lu satu Jakarta semua orang kehujanan pakai karung. Tapi itu bisa jadi langkah inovatif tuh buat para yang jualan jas hujan tuh, dia ngeluarin produk yang namanya karung buat jas hujan. Itu kan nggak ada yang tahu ya, teknologi kan berkembang terus nih Zar. Itu bukan teknologi baru itu kepepet ya. Iya namanya kepepet itu. Nah kita balik lagi kita berikut lagi nih, ada berita yang lagi unik nih. Selanjutnya nih ada berita nggak mengenakan, cuman nih rada unik nih. Ya, yaitu Pasutri di Jember alami luka usai diseruduk babi hutan saat mandi. Itu ada fotonya juga tuh, babi hutannya lagi ketangkep dia. Babi hutannya ketangkep ternyata. Ini kita lagi ngomongin kita sebelumnya ngomongin Depok, terus ngomongin babi hutan. Ini kayak familiar, kayak pernah ada berita apa gitu ya. Babi ngepet. Iya, fenomena babi ngepet. Ini kan ada juga tuh di Depok, orang dicurigain di rumah terus. Ternyata dikiranya punya babi ngepet. Iya. Kan padahal kan kita memproduksi uang tuh bisa dari mana aja ya. Dari mungkin dia di rumah terus tuh mungkin main saham. Mungkin main jaga server juga bisa. Ya mungkin Bitcoin kan lagi marak nih sekarang nih. Hormat buat Timothy Ronald. Iya sih. Sebagai Gen Z kan kita pasti udah ngikutin hal seperti itu. Semoga ya. kita bisa kaya ya. Amin. Bisa ngikutin maksudnya. Bisa ngikutin. Ini balik lagi ke beritanya. Iya. Duka mendalam ya untuk Pasutrinya. Tapi ini uniknya nih lagi mandi terus nah, diseruduk. Lu ada nggak hal unik yang lu kejadian saat mandi? Nggak saat mandi sih, saat di kamar mandi. Ada kejadian unik-unik yang pernah lu alamin nggak? Mungkin ini sih pas gue lagi, biasanya ya gue tuh sering banget nih gue lagi sampoan ya. Kalau kita lagi sampoan kan otomatis kita matanya merem ya. Yang pas kita udah kelar sampoan, buka mata masih gelap tuh, itu mati lampu. itu apa sering banget di gue tuh, kejadian banget tuh. Itu mati lampu karena dijailin apa emang pemadaman? Emang PLN lagi mati lampu aja gitu. Jadi ya paling nggak ada hal yang aneh sih selama kamar mandi. Rasanya ini nggak kayak tiba-tiba kayak ini gue tiba-tiba ada yang ngomong manrok buka gitu. Gimana ya? Jadi refleksi diri tiba-tiba. Ya. Kan kita lagi sampoan kan pengen bersihkan diri ya, tiba-tiba mati kan kaget gitu. Maksudnya Jar. Nah kalau dari lu sendiri nih, lu ada pengalaman unik gak pas lagi di kamar mandi nih Jar? Gue pernah banget waktu itu, kan gue dulu ini ya sekolah berasrama dulu ya. Asrama? Oh lu asrama dulu ya? Iya, gue dulu sekolahnya di asrama. Sekolah berasrama gitu. Nah itu kan ada kayak penyemprotan fogging. Iya fogging biasanya. Fogging tau kan fogging? Iya. Yang di Komtek juga sering ada tuh fogging buat gitu. basmi nyamuk. Serangga, nyamuk. Ya nyamuk DBD. Iya. Nah itu waktu itu gue posisi lagi kamar mandi tuh. Nggak tahu kan emang nggak dikasih tahu sama pihak asramanya kalau ada pemfoggingan itu. Iya. Ada acara itulah. Lagi mandi ya tiba-tiba ada ngeng. Apa suara motor Supra tuh? Bukan ya? Awalnya gue kira biasalah orang kerja mungkin ya, orang nyalain mesin atau dan lain sebagainya. Mungkin kayak motor juga, suaranya mirip-mirip motor juga. Mirip ya. Tiba-tiba kok kayak makin deket. Ya kan nggak mungkin juga ya motor masuk kamar mandi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Lalu tiba-tiba, nih ada apa di mesin masuk kamar mandi? Tiba-tiba masuk asapnya ke kamar mandi. yang apa putih banget tuh ya. Iya putih banget. Fogging tuh. Dan yang malesnya lagi gue lagi BAB. Jadi otomatis kan harus mengakhiri dong acara tersebut. Saat itu juga ya. Iya. Gitu. Harus diakhiri acara itu. Dan itu ngeselin banget. Cuman apa kita ngomongin fogging, ini jadi ngomongin fogging nih. Iya. Apa kalau kita ngomongin fogging tuh, itu gue tuh selalu sebel sama fogging sebenarnya. Walaupun manfaatnya banyak ya, karena
setelah fogging kan pasti banyak banget kecoa dan serangga yang keluar tuh. Nah, itu tuh gue tuh malas, walaupun setelah itu ya jadi bersih gitu, lingkungan jadi bersih, dan apalagi itu kan buat menghindari DBD juga gitu jarang. Jadi ya manfaatnya banyak juga sih. Nah, iya bener banget sih. Tapi ini gue ada cerita unik lagi. Apa Jadinya tuh? Tentang fogging. Fogging. Jadi ada ini pengurus asrama. Iya. Dia bantuin lah megang alatnya fogging itu. Sret. Nah, kan kamar itu kayak gini ya. Dia Iya. ketutup gitu kan. Oh, ada mic gini juga. Enggak ada mic-nya juga ya. Ada lighting gini juga. Enggak ada dong. Tapi kayak gini. Lampu Lampu ada. Maksudnya ruangan. Ada peredam suara gini. Terus. Maksudnya tuh dia lagi itu kan, emang kalau fogging itu dia berbahaya kalau ini dihirup lama-lama. Iya, dihirup lama-lama berbahaya. Iya, karena dia kan karbon dioksida kalau nggak salah ya. Oh, gitu ya. Jadi dia nyemprot. Nah, mungkin dia kelamaan di dalam ruangan nih. Asik mainin asapnya nih. Nyemprotin lama-lama. Tiba-tiba nggak keluar. Ditemuin udah glubuk. Jatuh, dia pingsan dia dalam situ. Oh, di asrama lu dulu. Iya, di dalam asramanya situ. Itu cerita jadinya tuh apa ya? Untungnya orang-orang kan fogging kan nggak cuma satu orang, ada yang nemenin pasti tuh. Iya, banyak. Biar safety safety orang yang satu ini. Akhirnya ya udah ditolongin, foggingnya dimatiin, baru akhirnya orangnya ditarik buat diselamatin lah. Iya. Biar sadar. Cuman fogging tuh sekarang masih ada gak sih? Gue udah jarang lihat sih. Nggak tahu ya kabarnya, nih nggak tahu bener apa enggak, katanya kalau abis di fogging itu nyamuk jadi kuat. Oh, karena imun. Masa imun ya? Imun. Itu kan tapi kan untuk mengurangi DBD kan awalnya tuh. Iya, awalnya kalau ini informasi yang gue dapet aja. Iya. Katanya jadinya nyamuk udah kena fogging itu jadi kayak kayak lo disuntik apa namanya? Imunisasi gitu. Iya, jadinya makin lama makin kebal. Iya, gitu, jadi kebal gitu. Jadi nyamuknya kebal dari obat tersebut. Obat-obat gitu fogging. ternyata. Iya. Ya mungkin semoga pemirsa bisa koreksi kalau salah ya. Gitu. Sama mungkin bisa mungkin Kemenkes mau ngasih tahu apakah informasi kita benar atau tidak. Sosialisasinya mungkin yang Iya, diperkuat ya. Dan ini kan pasti ada sangkut pautnya sama penanganan DBD. Betul. Yang mungkin yang meresahkan masyarakat juga kan. Nah, tapi mungkin itu kita udah ngomongin fogging nih. Ada berita apa lagi, Njar? Berita selanjutnya ya? Masih ada apa udah enggak nih? Nah, berita selanjutnya nih ada nih yang unik, tapi masih kita simpen nih untuk segmen selanjutnya. Oh, kita masih ada Karena segmen unik-unik berikutnya banget. ya. Betul. Iya. Selanjutnya nih ada dari perfilman Indonesia yang sudah mendapatkan 10 juta penonton. Waduh, kayak tahu tuh gua tuh. Film apa tuh, Jar? Film apa lagi dong? Nanti dulu kita Iya, akan kita bahas. nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Aman banget sih. Yoi. Ya. Nah, tadi di segmen sebelum ini, Zara, lu udah spill dikit berita yang mau kita bawakan pada segmen kali ini nih. Ada berita apa nih, Zara? Bener banget nih, salah satunya adalah perfilman Indonesia lagi naik-naik daun ini. Betul. Salah satunya adalah film karya anak bangsa yang sudah berhasil mendapatkan penonton 10 juta. Wah, ini rekor perfilman kita di Indonesia ya gitu. Bagi khususnya ini film Jumbo ya? Iya, film Jumbo. Jumbo raih 10 juta penonton. Iya. Sudah melampaui film KKN di Desa Penari. Benar banget. KKN di Desa Penari, Agalayan, terus juga Warkop DK itu semua lewat dikalahkan dengan film animasi. Benar banget. Nih membuktikan bahwa film-film anak bangsa ini bisa diterima di masyarakat Indonesia. Betul. Dan bisa mensukseskan memajukan lagi industri perfilman Indonesia. Itu salut banget sih buat sutradaranya Mas Rian Andriandi ya. Itu. Dari stand up comedian, terus juga sempat kuliah di luar negeri, balik lagi ke Indonesia menciptakan karya yang luar biasa nih. Iya, benar banget. Bahkan di sini juga Kemenkraf komitmen ya untuk mendukung karya anak bangsa yang bisa go global gitu, maksudnya bisa ke internasional ya. Internasional gitu ya. Nah, tapi kita ngomongin Jumbo nih. Jumbo yang terbaru kan lu udah lihat belum Jumbo versi Rusia? Ada tuh yang dubbing Rusia tuh. Jumbo Rusia. Mungkin kalau penonton penasaran nih, kita puterin dulu Jumbo dubbing versi Rusia. Хе-хе, я поймаю! Без шансов.
Не везет мне в спорте. Может, в музыке повезет? Ты и там посмешищем будешь, пухляк, без шансов. Вовсе нет. Ты привидение, что ли? Типа того. Я помогу вам победить, но и мне нужна помощь. Когда победа призрачна, включи воображение Привидение! Джамбо! и стань победителем. Джамбо и маленькое привидение. Wah, unik banget ya Jar ya. Jadinya film kita akhirnya bisa didubbing lagi oleh negara luar nih gitu, negara internasional khususnya Rusia nih. Tapi ngomongin Rusia, dari dubbingnya tadi kayak ini ya, kayak nge-recall gue ingetnya. Ini Mars and the Bear, Iya, ya kan ya, mirip-mirip lah karena dubbingnya juga Rusia juga ya. Gitu. Jadi apa? Kak filmnya Jumbo, dubbingnya Rusia. Jadi nge-recall lagi nih, nostalgia lagi sama Masha and the Bear nih. Betul. Lah tapi kita ngomongin Jumbo nih Jar ya. Lu sendiri Jumbo udah nonton apa belum nih? Wah, nonton lah, masa nggak nonton? Berarti kita berdua nih bagian dari 10 juta penonton nih Jar. Iya. Asik. Tapi gue ngebayangin gak sih, 10 juta itu, lu tahu yang kasihan siapa? Siapa yang kasihan tuh? Tukang tiket yang robekin. Yang minta nih dirobek-robekin Iya. itu ya, 10 juta orang ngerobekin ya. Iya. Ngerobekin tiket 10 juta orang. 10 juta orang ya. Gak kebayang sih gimana ya. Cuman ini juga menurut gua tuh Jumbo nih dari sudut pandang kita sebagai Gen Z ya. Ini cukup ringan sih. Jadinya alur cerita juga ringan. Terus penokohan karakternya juga bisa dinikmati oleh semua umur ya. Iya. Makanya pas gua nonton kemarin di bioskop tuh ya, itu tuh gak cuman orang dewasa aja gitu, tapi ada orang dewasa sama anak kecil juga yang nonton gitu. Jadi mungkin pertumbuhan pesat dari penonton di bioskop ini karena itu juga tuh, sekalinya nonton sama anaknya gitu, sekali nonton sama keluarganya. Satu keluarga, Betul. langsung satu keluarga yang biasanya nonton Sendiri-sendiri sama pasangan mungkin. berdua, tiba-tiba berlima, berenam gitu. Ah, Tapi yang unik lagi dari film Jumbo ini, Iya. gue jadi ngerasain nonton film yang dimana kita nggak fokus nonton terus. Iya. Ada orang nangis, ada yang tiba-tiba iya. anak kecil minta susu. Iya, tiba-tiba jadinya benar seberagam itu ya. Iya, jadi ada tiba-tiba experience baru. Anak kecil tiba-tiba lari-lari di tangga. Iya, Itu iya. lucu banget, pengalaman baru setelah nonton film Jumbo ini. Iya ya. Bahkan juga kalau kita lihat lagi film animasi di Indonesia ini cukup berkembang pesat ya. Bahkan nanti nih, ini akan ada film animasi juga di bioskop nih Jar. Apa tuh? Kan ada film Panji Tengkorak dan juga film Warkop DKI Kartun. Oh. Itu kan film animasi juga tuh yang tampil di bioskop gitu. Oh, ada adaptasinya sekarang. Iya betul. Ada versi bioskopnya gitu. Menarik Animasinya. nih. Semoga perfilman Indonesia terus melambung ya, terus melaju terus, apalagi dengan dengan bench yang sudah dipasang kayak yang sudah dicapai dari film Jumbo. Jadi tuh standar perfilman Indonesia jadi semakin meningkat lagi nih. Ntar dulu Jar, masuk ngomongin Jumbo nih. Ada gak scene favorit lu di film Jumbo? Waduh, nih Ada gak? scene favorit Jumbo. Ah. Yang scene favorit Jumbo tuh yang pas dia nyanyi Nyanyi yang kala nanti badai kan datang angin. Gue jadi nyanyi terus ya terus. Nah, itu kenapa jadi favorit? Karena jadi banyak parodinya. Emang banyak ya di media sosial ya? Iya, jadi banyak banget. Ada yang jadi lagu lain, ada jadi meme lain. Jadi itu kayak semakin membekas CD itu. Ya, sampai ada yang parodiin. Ada yang parodiin. Iya, tuh. ada. Lu tau kan? Jadi dia pakai baju belang-belang Jumbo, orangnya gede. Iya. Oh, yang itu yang dari panggung turun itu ya? Iya, itu tahu, tuh. tahu. Di parodiin mic-nya kayak gini. Apa namanya? Kala nanti Iya. badai kan datang. Itu lucu banget itu. Cuman ini sih dari lagu itu gue juga cukup apresiasi gitu karena akhirnya kita mempunyai lagu lagi untuk para anak-anak kecil kita nih gitu. Jadinya lagu yang sesuai dengan umur mereka lah gitu. Apa kalau mungkin generasi Gen Z gitu ya, itu kita udah familiar dengan lagunya generasi milenial gitu. Berapa generasi milenial itu udah cukup memorable dengan lagunya Sherina. Ah iya. Gitu. Yang ingat gak lagu Sherina yang mana? Yang mana ya? Lawan Sherina tuh yang Petualangan Sherina. Ingat gak lagu yang mana? Aduh, rada lupa lagi gua. Enggak apa-apa kan kita kan Gen Z ya. Jadi lupa dikit enggak apa-apa. Abis itu Karena juga, nontonnya pas kecil itu. Iya. Jadi tuh rada gimana gitu. Iya, betul. Nah, terus kalau misalkan selanjutnya di generasi selanjutnya nih, generasi Gen Z, itu kita lekat dengan yang namanya lagu
Laskar Pelangi. Oh iya benar. Iya kan, itu kan Laskar kita kan Pelangi. memori kecil kita itu sangat menempel dengan lagu-lagu Mm, mereka gitu. Nah, anak-anak kecil zaman sekarang nih, ini sudah melekat dengan yang namanya lagu ini, Iya. Jumbo ini gitu. Bahkan misalkan lagi ada pentas di TK-TK dibawain lagu Jumbo itu gue juga cukup seneng sih gitu. Karena Wah. akhirnya kita mempunyai lagu anak-anak yang seusia dengan umur mereka gitu. Benar banget, benar Bukan banget. cuma lagu-lagu TikTok yang tiba-tiba masuk ke umur Iya, mereka itu kan juga jadi- nggak cocok ya. Jadinya mereka nggak dapet lagu yang dari konten-konten brand road gitu ya. Iya gitu yang gitu. kayak yang banyak banget di TikTok. Heeh, Konten-konten brand road kan sering kali tuh anak kecil kayak gitu tuh. iya. Tiba-tiba nyeletuk lagu-lagu yang ada di media sosial. Iya tiba-tiba lagi berangkat sekolah, statue, aduh capek banget ya denger itu udah ya apa ya mungkin buat kalangan yang udah agak dewasa yang main TikTok itu Hmm. mungkin cukup relate gitu. Tapi kalau anak kecil tiba-tiba nyanyi lagu gitu, siapa yang ngajarin? Iya benar banget Nah. Nah, Nah ini kita langsung ke berita selanjutnya. betul. Nih kita ada Berita selanjutnya, betul. Apa tuh San? Pramono Anung resmi membuka 5 taman 24 jam di Jakarta. Nah, Ini cukup unik dan juga terobosan baru dari gubernur baru DKI. Jakarta gitu. Nah ini kalau menurut lu gimana dengan dibukanya taman 24 jam nih? Ya kalau menurut gue ya ini sebenarnya pasti setiap kebijakan tuh ada sisi positif dan juga sisi negatifnya gitu. Nah, Tapi kalau dari gue sendiri, gue cukup melihat ini adalah kebijakan yang positif nih Jar ya, karena kita bisa lihat kan ya di Jakarta ini tuh banyak banget beberapa komunitas-komunitas yang aneh gitu. Ada komunitas baca, ada komunitas lari, ada komunitas bengong, emang ada komunitas bengong? ketawa gitu. Enggak, tadi komunitas bengong. Ada jadinya kayak apa namanya? Di satu kawasan gitu ya, di satu taman itu kadang-kadang ada beberapa orang yang ngumpul bikin lingkaran terus cuman bengong aja gitu. Ya mungkin nggak tahu hilang dari pekerjaan, nggak tahu dia kayak pengen recharge energi nggak tahu apa gitu. Ada juga komunikasi ketawa. Itu Datang cuma lucu, buat ketawa doang gitu. Itu juga unik beragam banget ya. unik banget. Gitu apa jadi komunitas di Jakarta ini karena mungkin beragam dan juga unik-unik, dan dengan ada 5 taman yang dibuka 24 jam, semoga ini membawa dampak positif bagi masyarakat kita sih. Iya bener banget sih. Gitu. Jadinya selain beragamnya Iya. komunitas juga kadang tuh kita tuh misalnya nih mau bengong sendirian tuh kalau di pinggir jalan tuh kayak kurang aja gitu. Iya, butuh temen gitu ya. Iya, maksudnya di tempat kayak taman kan kita udah inilah ada space gede buat melihat pemandangan di Iya. situ. Nah, kalau di pinggir jalan kan takut motornya kecuri. Iya, betul. Terus itu nggak aman, jadinya pemikiran jadi berdua nih. Kita satu mikirin misalnya bengong tentang kehidupan, Iya. refleksi. Satu mikirin motor nih, aman gak nih motor nih? Kalau di taman kan seenggaknya ya ada tukang parkirnya lah. Betul, Kalau nggak parkir. ada orangnya juga Iya, jagain mungkin ya. ada Betul. area parkirnya, jadinya aman lah. Iya, ya, jadi semoga ya langkah kebijakan Gubernur Pramono Anung ini bisa diterima dengan positif lah gitu. Jadinya walaupun kebijakannya itu cukup rancu ya di beberapa orang gitu. Ya semoga kita bisa menyikapinya dengan positif dan kita juga memaknai kegiatannya dengan positif juga nih Jar. Bener banget Itu nih. juga pesan buat para masyarakat di luar sana nih gitu. Bener banget nih. Ngomongin 24 jam Iya. nih. Nah, nih ada terobosan baru nih Apa dari nih? Jakarta nih. Jakarta wacanakan Iya? Car Free Night Saban Sabtu malam, San. Oh, Car Free Night Jakarta. Iya. Jadi kan bisa ada Car Free Day tuh. Iya. Nah, ini ada Car Free Night. Oh, itu udah diterapkan apa belum? Enggak, masih wacana ini. Masih wacana ya. Iya. Oh, itu menarik sih kalau bisa diterapin ya. Iya, jadinya buat orang-orang yang biasanya sibuk Iya. bekerja seharian, habis itu mau nyobain olahraga malam nih. Nah. Mau olahraga malam Olahraga malam gimana maksudnya tuh Jar? olahraga misalnya kayak lari, Kayak lari. sepedahan. Iya, Kan sepedahan. orang kadang sibuk ya. Betul. Sibuk dari pagi sampai sore kerja, habis Iya. itu malamnya nih perlu nih badan nih perlu diolah nih Iya. biar sehat. Kan Gen Z kan sekarang sudah mulai melek sama namanya kesehatan. Betul, gitu. Terus juga kita juga semoga kebijakan ini beneran terrealisasi gitu dan juga beneran bisa dengan baik gitu. Karena ini juga lumayan unik nih Jar. Bagi masyarakat yang nggak ada waktu di weekendnya gitu kan, biasanya Car Free Day itu setiap minggu ya, setiap minggu pagi gitu. Nah, ini ada Car Free Day di malam hari gitu. Ya mungkin
dari orang-orang juga bisa apa ya namanya, bisa olahraga juga di waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu. Tapi semoga ini juga nggak mengganggu lalu lintas kita nih. Iya, tentunya diharapkannya Iya, pemerintah DKI harusnya ini ya kayak dibuatkan informasi. betul. Misalnya nih jalan apa aja nih yang Yang ditutup, ditutup, nih. yang buat dibuka kegiatan-kegiatan Alternatifnya gitu ya. kemana aja. Nah, itu harus jelas juga dari jam berapa sampai jam berapa biar sama-sama enak nih. Iya. Soalnya kan apa namanya, kalau kita lihat lagi Car Free Day yang sudah diterapin saat ini ya, itu kan bukan cuma berdampak kepada orang yang lari juga tuh, tapi berdampak kepada UMKM di sekitarnya gitu. Bener ya. banget. Lari dikit beli batagor, lari dikit minum es teh gitu. Ya karena banyak gitu. Dan juga itu juga buat ajang-ajang apa namanya, kampanye, bukan kampanye dari pemerintah ya, maksudnya Iya. apa, kampanye dari komunitas-komunitas Iya, gitu. kampanye kesehatan. Kesehatan, kampanye untuk kita bisa jalan sehat, Heeh. atau mungkin makan bergizi. Kampanye gitu. kebudayaan juga bisa. Itu bisa gitu. Jadinya dampak dari Car Free Day yang sudah ada ini cukup besar lagi tuh. Apalagi Iya. semoga ada Car Free Net ya. Iya, Ini Car gue baru Free Day. denger nih berita ini nih. Jadinya mungkin makanan-makanan yang biasa ada di Car Free Day, nah bisa tampil nih di Car Free Night nih. Iya, Yang betul. cocok-cocok buat malam hari. Malam hari ya. Iya. Jalan dikit jagung bakar. Jalan dikit minum kopi panas ya. Tapi ini menarik nih, ngomongin Car Free Day dan Car Free Night nih. Lu biasanya di situ olahraga apa tuh? Apa makan? Gue lebih ke ini. Gue tuh kadang Car Free Day buat Car Strava. Free Date. Car Free Day. Maksudnya Car Free Day sambil ngedate. Nah, gitu. Berdua ya, berdua gitu berdua. sama pasangan lah gitu. Hmm, Apa gua tuh biasanya tuh Car Free Day itu untuk satu tujuannya, Jar. apa tuh? Strava. Wih. Asik. Para Gen Z tuh pasti Strava tuh Wah, bener banget. abis kita lari posting ke IG 5,6 km. Asik. Pacenya berapa pacenya? Pacenya Kambuaya. Pace Kambuaya. Kambuaya. Bukan ya? Oh, Pace tuh ini ya. Pace Pace-nya per gitu. menit Kalau- dapat iya. berapa, Pak? Kalau biasanya berapa tuh kalau lari gitu? Aduh. Lu kan anak gym nih gitu. Aduh. Gua sebenarnya sih nggak kenceng-kenceng banget ya, nggak Iya. kayak anak-anak apa namanya yang suka kecepatan gitu ya. Biasanya Wis. ya di 7 aja lah udah 7 cukup ya. ya untuk 5K itu ya. Pace rata-rata 7 aja udah cukup. Iya gitu. Karena sambil lari menikmati pemandangan. Iya gitu. Sama sambil mikir nih abis ini mau makan di mana ya? Iya, pokoknya itu tuh, pokoknya makanan tuh selalu jadi topik yang bisa dibicarakan setelah kita Car Free Day ya gitu. Bener banget, bener banget. Apalagi ini nih Jar, ini kan apa rencana tuh wacananya ini adalah Car Free Night di Sabtu malam. Jadi Sabtu malamnya kita ada kegiatan, terus Minggu paginya itu Car Free Day yang biasa kita lakukan tuh. Jadi pas banget tuh, malamnya lari, paginya lari. Seninnya capek Seninnya capek kerja soalnya. Senin kerja. Jadi capek. Tapi ini bisa jadi apa namanya kegiatan baru ya buat pasangan-pasangan yang Iya. mungkin sudah kehabisan aktivitas di malam minggu. Iya, Bingung nih. betul. Ke bioskop udah. Habis itu photobox udah. Tobok sudah, Habis makan-makan itu- cantik udah. Iya, jalan-jalan di Blok M udah. Betul. Ngopi-ngopi estetik, Estetik udah, udah, ya. kepik misalnya udah. Tapi udah Nah, ya. nah, ini bisa jadi nih olahraga malam di Car Free Night ini Car nih. Free Night juga betul. Jadi bisa apa namanya ada sisi positif buat badan. Iya. Heeh. Nah tapi nih Jar ya, kita masuk ngomongin CFD nih Jar. Hmm. Ini juga ada berita yang lagi unik nih Jar. Apa tuh? Viral. Seekor bebek ikut CFD di antara ribuan warga Depok. Lagi-lagi Depok. Depok lagi. Depok lagi. Tadi kita udah ngebahas Depok di segmen sebelumnya ya. Iya, Depok. Sekarang ada lagi Depok nih Jar. Bener Aduh, banget. ini Depok nggak kehabisan akal ya, selalu ada berita-berita yang unik nih. Jadi CFD ini bukan dinikmati oleh manusia Maksudnya, saja. tapi ada bebek. Iya, aduh. Aduh. Tapi ini- bukannya ada juga ya viral bukan bebek, tapi kambing juga ikut. Iya. Apa ikut tuh? Gue juga ngeliat videonya tuh sempet. Jadi kalangan hewan pun juga menikmati Iya. Car Free Day ini. Betul. Ini kan apa di Depok kan Car Free Day itu apa CFD ini kan baru banget dibuka nih gitu. Jadinya antusias masyarakat ini masih ya cukup optimis lah gitu. Iya, tinggi sekali. Gitu di ya. sana. Apa kalau kita lihat lagi nggak cuma berita tentang bebek aja nih gitu. Gue juga sempet ngeliat jadinya di CFD di Depok itu ada kita bisa ngeramal tarot gitu. Oh iya, ada. Jadi ada kayak satu stand gitu, cowok dia itu duduk, habis itu dia buka kayak kartu tarot gitu. Iya. Satu kartu itu dihargai dengan 2.000. Wah, jadi gitu. bisnis itu dong gitu. Jadi bisnis juga gitu. Jadinya ya bukan cuman
tentang bebek doang gitu, tapi ada juga beberapa keunikan-keunikan lain di Depok pas lagi CFD kemarin nih, Jar. Iya. Heeh. Jadinya emang ya dampak CFD ini sangat positif banget ya. Iya. Banyak banget positifnya. Jadinya apa namanya meramal tarot kan Meramal sesuatu tarot, mungkin iya. gua ngerasanya masih tabu banget Masih ya. tabu banget ya. Dan tiba-tiba muncul di CFD itu kan jadi unik banget Unik tuh. banget ya. Iya, jadi masyarakat kan jadi tahu, oh nih tarot ini maksudnya kayak gini Iya, gini. iya, iya. Heeh. Soalnya selama ini mungkin ya. Biasa paling kita ini ya weton ya biasanya. Ya, kita Atau enggak kita sebagai Gen Z paling biasanya adalah zodiak. Nah, iya, ini biasanya zodiak. kerasannya Nah, itu ya. Heeh. mungkin masih awam-awam tentang hal-hal yang begituan. Nah, ini jadi menambah ilmu pengetahuan lah Iya, tentang hal-hal yang berbau seperti Ramalan ya. Iya, ramalan. Ya walaupun kita nggak tahu bener apa enggaknya gitu, ya itu tetap kita serahkan kepada masing-masing pribadi Iya, orangnya sih. Gitu. Justru kalau ngomongin hal-hal yang begituan kayak zodiak, tarot, Iya. kalau lu nganggapnya seperti apa, San? Kalau gue juga sempat bermain tarot sih, tapi bermain bukan gue menyerusi tarot banget, tapi gue kayak iseng-iseng gitulah gitu. Dan gak tau kenapa tarot itu selalu bener gitu, jadinya selalu sesuai dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Jadinya yang pas gue sempat pelajarin tarot tuh bukan tentang ramalan gitu, tapi tentang gimana energi positif yang ada kita di diri kita nih gitu. Habis itu kita membuka kartu dan kita menularkan kepada kartu itu katanya ya. Gitu, kita nggak tahu bener apa enggaknya gitu. Jadi selama ini ya, apa namanya, selama itu bisa memotivasi kita. Iya, kenapa enggak? Iya, ya, kenapa gitu. enggak gitu kan. Kalau misalnya ada ramalan yang buruk-buruk, ya justru kita harus lebih hati-hati. Iya, ya jadi gitu. buat afirmasi ke diri kita sendiri sih gitu, supaya kedepannya ya bisa terjadi lah gitu. Oke, itu di keep dulu, San. Keep dulu Ini ya. Mas, kita selanjutnya masih ada informasi dari Kota Depok lagi. Masih ada nih? Iya, Wih, tapi banyak juga akan Depok ya. kita bahas di segmen selanjutnya. Oke. Masih dari Kota Depok informasi yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z? Aman banget sih. Aman banget sih. Jadinya mereka apa nggak pilih-pilih lah. Iya, iya. Apalagi kan ini mungkin dari laporannya sangat ini banget ya, sangat urgent, Iya, ular iya. kan, apalagi masuk ke rumah. Kan mereka juga udah biasa dengan laporan-laporan seperti itu, apalagi ular kan. Dan itu jadinya keren banget sih damkar ini. Iya, Nggak apa namanya? Bukannya malah pilih-pilih kasus gitu, jadinya dengan sepenuh hati datang Datangnya menerima apapun. Di bawah kita tuh respect sama pihak damkar, terima kasih udah Respect. mengabdi kepada masyarakat ya gitu. Semoga hal-hal atau berita-berita dari damkar ini selalu berdampak positif nih. Iya, gitu. Soalnya benar kan banget. gue tuh sekarang ya alhamdulillah ya, gue kalau misalkan ngeliat berita tentang damkar itu selalu positif nih, Jar. Jadinya dia tuh nggak cuman tentang kebakaran doang gitu, musibah kebakaran, tapi tentang kayak maksudnya yang ini nih kayak ada ular kah, terus juga misalkan ada evakuasi cincin yang nyangkut tuh di Iya, damkar juga bisa gitu. Bisa juga kayak ngambilin kucing di pohon gitu, kucing peliharaan dari majikannya gitu. Jadi respect sih buat pihak damkar. Bener banget. Kalau bisa ya pemerintah naikin gaji damkar ya. Amin. Ya kita pokoknya menaikkan gaji untuk semua masyarakat lah gitu, supaya lebih bener sejahtera banget. juga ya. Karena apa aja mereka kerjakan. Betul Nah, gitu. seperti berita yang satu ini nih. Betul nih, Jar, nggak cuma tentang Depok doang nih. Ini ada juga berita yang satu ini. Viral, kocak, warga Bogor minta damkar tiup lilin bareng gara-gara diputusin pacar saat ulang tahun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ini. Ya iya sih, maksudnya kan kita baru muji-muji damkar ya gitu. Ya ampun, Maksudnya ya ampun, tapi ya jangan ampun. dipermainkan juga kan, kasihan damkar ya gitu. Jadi dia damkar tugasnya bukan menangani api aja, tapi menangani api asmara. Waduh, lilin ya, api lilin tuh tetap di. Iya, tetep. Iya, Api iya. asmara pun juga mereka kerjain. Iya betul gitu. Happy Api asmara yang dahulu pernah ke. Nah, Jangan. Pokoknya ini juga respect unik lagi, sih, respect ya. lagi. Ya, tapi ini bukan Depok, Jar, ini di Bogor nih. Oh, di Bogor. Warga di Bogor Geser nih, dikit. ya gitu. Walaupun masih Jawa Barat ya, tapi kita respect untuk pihak damkar gitu. Ini gue juga bingung sama orang yang manggil damkar sih, maksudnya kok Iya. kepikiran ya?
Oh, kepikiran buat nelpon Damkarnya Iya, gimana iya, dia? maksudnya dia tuh emang pengen bikin konten kah atau Iya. emang beneran lagi putus terus kayak pengen dihibur apa Heeh. apa gimana gitu. Mm-mm. Habis itu gue juga yang dari potong di berita yang tadi kita lihat tuh, ini kan Damkar juga senyum-senyum juga nih, berarti kan dia juga bahagia ya merayakan hari ulang tahun pacar ini nih, apa si cewek ini walaupun habis putus gitu. Iya, aduh. Ini gue juga gue tuh bingungnya, ini gue pengen sedih habis diputusin, nah tapi gue juga bahagia karena ulang tahun nih. Iya, heeh. Gue bingung ini berita tentang gimana jadinya nih, gue bingung. Tapi sekali lagi keren banget sih nih Iya, kerjanya iya, Damkar iya. ini. Apapun itu kayaknya dikerjain ya. Iya. Nah, seperti yang satu ini nih, ada lagi Apa nih lagi nih? Damkar lagi nih, San. Masih Damkar? Iya. Damkar banyak juga ya, berarti Iya. apa kata Damkar? Baik banget ya, kita udah ngomongin berita sama kayak Depok ya. Iya. Damkar Depok. Nah, itu banyak banget tuh. Bener banget. Nih, berita yang satu ini, lihat Apa nih. tuh, Jar? Yang nih, aksi kocak Iya. petugas Damkar di Pekanbaru. Tidak hanya padamkan api, Hah? tapi juga bisa tangani setan. Ini beneran. Iya, itu lihat judul beritanya tuh. Tapi juga bisa tangani setan. Tapi Pekanbaru ya. Oh, ini Iya, di Pekanbaru. mulai geser lagi nih. Gesernya jauh nih. Dari Depok, Bogor, tiba-tiba Pekanbaru ya. Iya. Tapi maksudnya gimana tidak hanya padamkan api tapi juga bisa tangani setan. Jadinya nih dia Setannya hitam enggak? Hah? Ketan. Setan hitam. Itu ketan hitam. Aduh, iya, Ketan aduh. hitam. Maaf. Ah. Ini gimana maksudnya nih, Jar? Yang kan tadi bacain nih. Nah, jadi ada pemilik rumah yang baru pindah. Iya. Habis itu dia kayak ngerasa ada mungkin diganggu-gangguin gitu ya. Iya. Nah, habis itu dia minta panggilin Damkar. Kan ada yang namanya panggilin temen ya. Iya. Ada yang namanya nomor WA gitu. Kenapa nggak panggil temen di sebelahnya gitu? Kenapa harus Damkar? Kan kasihan Damkarnya ya. Oh, mungkin ini setannya berbentuk api mungkin, yang positif iya. aja, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kan di lapangan kayak gimana. Di lapangan gimana ya? Ya mungkin kayak dikiranya apa tuh? Suara ketawa ataunya kebakaran. Ya kita kan nggak ada yang tahu ya gitu. Maksudnya sampai bisa kepikiran Damkar kan pasti ada kepikiran apinya dulu nih gitu. Iya. Tapi juga respon Damkarnya nih gue jadi penasaran nih pas nerima laporan. Iya. Halo Pak, Halo. Ya, dengan Bapak siapa ini? saya Azhar dari mana? daerah ini. Minta tolong boleh nggak? Boleh. Tentang apa nih, Pak? Ini sih banyak digangguin makhluk halus. Boleh bisa ditangani nggak? Oh, bener. Boleh. Pas lagi nyampe, mana Mbak? Ini Mbak, setan. Ya, gimana ceritanya ini? Tapi ini berarti maksudnya beneran setan apa ternyata halusinasi apa gimana? Nah ini nggak tahu nih, Sampai sekarang belum ada konfirmasi ya? Belum clear juga nih. Iya. Pokoknya nih dari judulnya nih menarik banget. Menarik banget nih. Jadi Damkar bukan nanganin yang nyata, Tapi yang tak kasat mata juga ditangani. Tapi ini nggak, lu bicarain berita-berita unik tentang Damkar. Iya. Gue jadi kayak apa ya? Jadi lebih ngerti lagi nih, ternyata tugas Damkar itu gak cuma madamin Iya, api. itu betul, banyak ya ternyata. Jadi ya. insight baru tuh. Soalnya gue waktu kecil taunya Damkar ya udah ada Api doang gitu, Iya, iya. ada kebakaran ya dipadamin. Ah, Jadinya kerjanya cuma nungguin kebakaran. iya, taunya enggak ya. Iya, gue baru ngahnya tuh mulai berita-berita yang kayak gini nih. Kayak kunci masuk ke got, panggil Damkar. Ternyata itu juga job desk mereka gitu kan. Iya. Bisa dipanggil dengan sukarela. Hmm, Nggak pandang bulu. iya. Mau siapapun itu diladenin. So far sih gue belum pernah manggil Damkar. Kejadian gue belum pernah ya, alhamdulillah ya. Maksudnya entah itu musibah atau ada kejadian itu tuh, soalnya tuh gue tuh kayak ngerasa gimana ya, ada rasa gak enakan gitu. Oh, Libra iya. gitu, soalnya Bener Libra ya. banget. Libra kan ada rasa gak enakan. Kan wajar gitu maksudnya, kayak ya selama itu masih bisa kita selesaikan gitu, ya udah sama kita aja gitu. Takutnya Jadinya tuh kayak gue tuh ngerepotin Damkar, takutnya tuh gitu tuh. Iya, benar. Jadinya seenggaknya diselesain dulu. Gitu. Iya. Nah, tapi masih ngomongin Damkar nih, Jar. Ada berita unik lagi nih. Apa tuh? Kocak, 6 mahasiswi panggil Damkar ke kos-kosan hanya untuk pasang gas. Netizen lebay, Cok. Gitu. Kata netizen ini ya, netizen. Tuh kan pasang gas, Damkar lagi ya. Ya Allah, banyak banget Damkar nih, kasihan. Masang gas. Tapi masang gas, lu bisa gak masang gas? Ya bisa lah. Bisa masang gas. Gue masih gak bisa sih masang lu gak bisa masang gas? Pasti ya
orang tua gue sih masang gas sih. Oh, Apa soal tuh takut banget meledak, ini, takut meledak. yang gas tabung gitu kan, maksudnya apa, Iya, tabung gas gitu iya, kan, kita masangnya tuh kalau bocor dikit. Nggak apa-apa, selama nggak ada apa namanya percikan api itu masih aman, sama Oh. sirkulasi udara masih bagus. Habis itu nggak ada percikan api, nggak duar, nggak. Oh, Di situ, gua ya nggak tahu sih. misalnya kayak kecium, lo pasti familiar kan, Iya, kecium. baunya gas LPG gitu kan. Apalagi yang ini gasnya yang oke tuh. Ah, oke Oke, gas, gas, oke oke, gas, oke gas. Nah, ya, pokoknya gitulah. Nah, tapi ini dari beritanya juga unik nih, Jar. Iya. Maksudnya nama mahasiswi berarti kan bukan Dari- cuma seorang ya. dari 6 Nggak yang nggak ada yang bisa masang gas. Tapi mahasiswi ini ya, Iya, mahasiswi. mahasiswi ya, Iya, soalnya ya. cewek berarti. Takut ya itu tuh, mungkin Iya. mungkin takut ya. Iya, mungkin ini ya apa ya, pemirsa-pemirsa kayaknya buat mengurangi panggilan damkar yang kayak gini-gini kayaknya belajar ya. Iya, buat para mahasiswi ini juga Iya. kan ada kita sebagai cowok-cowok bisa masangin gas ke Ah, kos-kosannya. iya dong. Tapi masangin gas ya maksudnya ya. Iya. Kita juga bisa masang gas gitu. Kan kalau enggak ya, Iya. misalnya nggak ada apa dari mereka nggak ada, tetangga sebelah dulu. Tetangga sebelahnya ya. Iya. Itu apa tetangga sebelahnya juga mahasiswi juga. Nggak bisa juga. Jadi 7 mahasiswi tidak bisa memasang gas. Tapi Ini sih, gue menariknya, mereka ini kan harusnya kan kalau namanya cewek bisa masak ya. Iya. Nah itu dia berarti setiap dia masak manggil damkar. Manggil damkar gimana ceritanya ya? Gasnya habis pas manggil damkar terus kan. Mungkin ini sih kalau menurut gua tuh karena mungkin sebelumnya tuh para mahasiswa ini kayak pas masang gas sempat ada kayak bocor dikit mungkin habis itu dia kayak nyium, kecium baunya. habis itu dia takut kebakaran mungkin, jadi dia tuh ngambil langkah preventif untuk manggil damkar mungkin ya. Mungkin biar, begitu sih. biar ini ya biar meminimalisir hal-hal yang Iya. yang nggak diinginkan terjadi gitu Iya. kan. Ini apa kasihan juga tuh damkar tuh, maksudnya dia paginya itu habis nangkap ular ternyata mainan. Siangnya dia habis madamin setan gitu, habis nanganin setan. Iya. Sorenya dia habis masangin gas buat mahasiswi. Ya Allah gitu. Kasihan banget. Tapi lo lihat nggak di fotonya itu? Di fotonya ya, iya Di nih. fotonya yang datang damkarnya nggak satu dong, bawa mobil Banyak gede. ya. Bawa mobil gede itu. Berarti kan seenggaknya satu grup lah. Iya, yang yang datang gitu. buat ngurusin pasang satu gas Iya, iya. doang. Damkar lagi standby ya, lagi ngopi tiba-tiba. Set, "Ih, ada apa nih? Datang ya. Set. Ada apa, Mbak? Ini masang gas. Ya elah. Makanya apa sampai netizen juga bilang lebay gitu ya. Ya mungkin Iya, ini juga reaksi natural dari Iya. netizen sih ya. Memang ya, tapi emang mungkin orang-orang yang nggak familiar harus belajar pasang gas karena Iya. nggak sesulit yang kalian pikirkan kok. Oh gitu ya. Maksudnya mungkin pikiran kalian tiba-tiba jeder gitu. Nah. Enggak. Selama nggak ada alat apa namanya yang memantik kayak yang di rokok atau enggak yang elektrik yang cetek iya, gitu. elektrik itu ya. Nah, tahu, itu tahu. kan kalau selama nggak ada kayak gitu sama percikan api itu aman-aman aja. Oh, sebentar Yang mana penting aja. jangan di ruangan tertutup, harus terbuka aja gitu biar gasnya tetap hilang. Biar gasnya cepat hilang. Cepat hilang gitu ya. Iya, sirkulasi udara yang bagus. Ya, Kayak gitu. Apa-apa soalnya kan banyak juga kejadian ya karena gas ini tuh jadi kebakaran rumah gitu, musibah-musibah yang dialami masyarakat kan kita nggak ada yang Iya. tahu ya gitu. Nah mungkin bagi pemirsa ini kan kita lagi ngomongin masalah damkar ya gitu, yang pengen bingung nih nomor teleponnya kemana, ini dia nomor telepon damkar. Nah, nih bisa nih langsung call ke nomor ini untuk aduin keluh kesah kalian. Nah itu dia, di sini enak banget ya kita ini kasihan editor tapi ngedit nih nggak apa-apa lah ya. Iya. Nih kita langsung aja nih ke informasi terakhir, San. Terakhir nih, Iya, ada informasi terakhir. ini jangan tentang damkar lagi nih. Iya, ini masih damkar. Ya ampun, damkar Iya, lagi. segmen ini khusus untuk damkar. Apa kata damkar? Iya, apa kata damkar? Apa-apa damkar. Apa kata damkar? Mm-mm. Apa tuh cara beritanya? Momen damkar selamatkan kucing yang tersedak tulang ikan berlangsung dramatis. Oh, wah Jadinya dia nyelamatin kucing. Ini kita mau ketawa juga Iya, sebenarnya kasihan Ntar kucingnya. takut ada dari dari komunitas kucing takutnya ya, dia tuh kayak ya pokoknya semoga kucingnya selamat ya. Iya. Tapi ini menarik banget. Tadi kan udah dari awal kita udah Iya. lihat
Damkar pertama tadi Ular. ular, Iya. ternyata mainan. Terus yang Habis bisa itu? menangani setan. Nah, setan diminta nanganin setan. Iya. Habis itu lanjut lagi Masang gas. masang gas. Habis itu tiup lilin. Tiup lilin. Oh iya, tiup lilin juga Tiup tuh. lilin tadi, pacar. Tiup lilin. Nah, habis sekarang hewan. Hewan. Ah, Hewani ya. Iya. Hewani. Jadi ya, secara nggak langsung Damkar menangani semua permasalahan Iya. Anda semua. Jadi damkar juga mempunyai rasa hewanisasi gitu ya. Hewanisme. Hewanisme ya. Hewanisme mah Cuman tapi- kepercayaan tentang hewan. Oh iya, beda. Maaf. Beda. Tapi ini maksudnya damkar juga bisa nyelamatin tulang ikan ya gitu. Iya. Yang tersendat di kucing ya gitu. Hmm. Berarti maksudnya dia tuh juga hal cukup kritis. Ini kan maksudnya kalau telat dikit bisa aja mati tersedak gitu kan kucingnya ya. Itu tapi dia juga berarti mempelajari hal kecil gini aja ya damkar tuh. Jadi berarti secara nggak langsung dia mempelajari ilmu Basicnya ya. ya ilmu nyelamatin hewan lah. Mati hewan ya. Iya. Kayak mungkin penanganan P3K pertama pada P3K. P3K pada hewan. Berarti P3. Apa tuh? Kan P3K. PPPK. Oh, ada K-nya berarti bukan cuma Penyelamatan pertama penyelamatan pertolongan pertama kesehatan. kesehatan. Oke. Kelar kan. Kelar. Berarti Oke, ya. itu untuk informasi terakhir tadi, Sa. Oke. Informasi terakhir tadi udah selesai nih. Apa tadi kita di segmen sebelumnya udah ngebahas tentang berita-berita yang lagi lucu nih, yang lagi hangat nih gitu. Terus juga di segmen kedua kita juga ngebahas berita-berita tentang Depok tadi sempet ya. Iya, Depok sama nih. Car Free Day. Sama Car Free Day juga gitu. Dan juga tadi di berita terakhir ya, kita juga udah ngebahas tentang damkar nih, Jar. Respect banget buat Damkar. It- Semangat sehat selalu ya buat Betul. bapak-bapak Damkar seluruh Indonesia. Betul. Kalian keren. Keren banget. Big respect untuk kalian semua. Ya jadi itu dia berita-berita kita hari ini buat pemirsa Sinpo TV dimanapun kalian berada. Tapi nih Jar, sebelum gue tutup gue punya kata-kata nih Jar. Apa tuh? Kata-kata hari ini ya. Hmm. Pergi ke pasar pakai baju biru. Cakep. Pulangnya ketemu Joe Biden. Cakep. Sepak bola Indonesia akan semakin seru. Cakep. Kalau ada Piala Presiden. Asik. Waduh, jadi promosi ya. Jadi promosi Piala Presiden. Siap. Nah, Ya mungkin keren. itu pemirsa di rumah dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa saksikan terus Apa Kata Genzi. Aman banget sih. Aman banget sih. Di layar kaca Anda. Saya Isan. Saya Azhar. Pamit undur diri. Sampai jumpa.